그럼 뭐 기억이 없다고 그래. 잘 됐다 야. 귀찮아 죽겠는데. 뭐라 그랬냐? 뭐? 뭐 이딴 미친 저 같은 새끼를 만나 이씨. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Pak Kang yang lagi tumbang tindih dengan seorang aktor wanita bernama Hayung. Pak Kang juga seorang aktor yang saat ini sedang naik daun dan skandal mereka tersebar ke internet. Sementara pria ini bernama Jo-yoon, dulunya juga seorang aktor, namun karena aktingnya jelek dan gak laku, dia memilih menjadi manajer Pak Kang. Kesuksesan Kang membuatnya mampu membeli apartemen paling mewah, punya segalanya yang melimpah. Bahkan ibunya juga merasakan kekayaannya dengan keliling di seluruh dunia. Sebelum syuting, Kang menemui dokternya. Dia bilang kalau akhir ini sering merasa cemas dan susah tidur. 글쎄요 뭐 우울감도 있고 불안감도 있는데 진짜 그렇게 했으면 제가 좀 잘라버려야죠. Ketika syuting drama, Pak Kang berperan sebagai raja, tapi dia lupa dialognya dan marah-marah meminta sutradaranya untuk meringkas dialognya. Merasa dirinya adalah aktor yang lagi naik daun, dia sangat sombong dan seenaknya sendiri. Film drama itu sukses karena ada sosok Pak Kang membuat sutradara ini ketakutan jika tidak menuruti permintaan Pak Kang. 대사 바꿀까? 대사를 바꿔? 뭐야? 아 Malam harinya, Pak Kang menghadiri acara Korea Film Award dan dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik dan mulai pidato. Dalam pidatonya, dia sangat bersyukur mengingat 10 tahun lalu dia hanya orang miskin dan dia nggak akan pernah melupakan semua itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Soo-hyun berada di warung dan nonton acara TV itu. Selesai acara itu, Pak Kang ingin mampir ke bar tua untuk merayakan kemenangannya. Sambil menyodorkan kakinya yang memiliki aroma busuk, Jo-yoon menolak karena dia udah janjian sama keluarganya untuk merayakan malam Natal. Pak Kang yang sombong gak bisa menghargai waktu orang lain. Dia mengancam akan memecat mereka berdua. 회사 좀 알아봐야겠다. 너는 그동안 너무 오래 일한 것 같아. 고생했어. 너도 현장 다니느라 고생 많았다. 아이 뭘 아냐 이 새끼야. 지랄 같은 새끼 같이 다니느라 고생 많았다. Pada akhirnya, Jo-yoon masuk ke bar dan diberikan angpau untuk keluarganya sebagai hadiah Natal. Kemudian Jo-yoon pun bilang kalau Soo-hyun pulang dari Amerika untuk mengadakan pameran. Ternyata wanita tadi adalah mantan pacar Pak Kang, bahkan namanya masih tertulis di tembok bar itu. Oke guys, kita stop dulu ya. Nama Jo-yoon aku ganti dengan Kalpanak biar aku nggak belepotan. Ada Jo-yoon, Soo-hyun, aduh bingung. Yang penting enak aja dibaca, Kalpanak. Oke? Singkat cerita mereka pulang menggunakan taksi, tapi Pak Kang nggak mau diantar sama Kalpanak. 가. 애들이 기다린다며. 들어가 전화하고 조심 들어가. Di dalam mobil, sopir taksi bilang kalau dia merasa beruntung bisa mengantar orang yang begitu terkenal. Pasti kehidupan Pak Kang sangat bahagia karena udah memiliki semuanya. Tapi Pak Supir tiba-tiba bilang kalau menurutnya terkenal dan kaya bukanlah jawaban untuk bahagia. Pak Kang pun menjawab kalau semua itu hanya omong kosong dan Pak Supir gak akan pernah tahu apa yang dia rasakan saat ini. Pak Supir pun menjawab lagi, gimana kalau Pak Kang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu? Apa yang akan kamu lakukan? Dan apakah kamu tahu apa jadinya jika kamu gak putus sama pacar kamu? Dan Pak Kang pun menjawab itu nggak masuk akal. Pagi harinya, Pak Kang terbangun, tapi dia nggak berada di apartemennya. Dia disambut oleh 2 anak kecil yang tiba-tiba memanggil ayah. 아파트 여기서 잤어? 괜찮아? 춘대수 자면 돌아간. 여기 어디야? 이긴 어디야 니네 집이지. Dia kagetnya setengah mati ketika melihat Soo-hyun datang marah-marah padanya. Ternyata mereka berdua adalah suami istri dan kedua anak kembarnya. Kang pun kaget tuh dan lari keluar berharap ini hanya mimpi. Dia langsung menghubungi manajernya tapi nggak aktif dan meremot mobilnya tapi malah mobil pesek ini yang berfungsi. Bodoh amat dan dia pun langsung balik ke apartemennya. Dengan santainya dia masuk ke sana yang tanpa dia sadari semua penjaga nggak kenal sama dia. Sampai depan pintu, password pintunya malah nggak berfungsi. Yang ternyata apartemen itu udah dihuni oleh orang lain. Merasa orang itu adalah pencuri, Kang pun nyerobot ke dalam dan membuat kekacauan. Hayung juga ada di sana dan Kang yang pernah menyolder dia langsung bilang, 잘 줘. 누구신데요? 뭐 아는 사람이야? 너 또 바람 폈니? 아니. Akhirnya, Kang pun dibawa ke kantor polisi dan polisi bilang kalau apartemen itu bukan milik Kang. Tak lama kemudian, Soo-hyun datang dan Pak Polisi bertanya, apakah dia istrimu? 너 뭐냐? 아내 아니요. 아니요? 아니 나는데. 네가 나랑 살기가 싫어. 잠깐만요. 좀만 지나가. Polisi itu bilang sama Soo-hyun bahwa dia akan membuat laporan tentang Kang yang mengalami gangguan jiwa agar Kang bisa bebas. Soo-hyun bingung kenapa bisa gitu dan Pak Polisi itu jelasin kalau Kang mengaku sebagai seorang aktor tapi nggak ada yang kenal sama dia. Ketika mau pulang, Kang tanya apakah benar dia suaminya. Bahkan setelah putus dia nggak pernah menyoldernya lagi. Mendengar itu, Soo-hyun pun sangat jengkel. 내가 너랑 결혼했다고? 야, 내가 네 남편이라고?
차릴래? 안 차릴래?